Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kembali lagi berjumpa dalam program Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan berbicara tentang komunitas yang ada di Kota Banjarmasin. Komunitas apa? Ini adalah komunitas lari yang mereka itu menamakan namanya SBR Runners. Kita akan berkenalan dengan mereka, seperti apa sih kegiatannya, kemudian juga apa sih sekian banyak dari beberapa tahun sekarang berapa jumlah anggotanya dan orientasinya apa gitu, seperti itu. Kita akan perkenalkan, ada Mas Adit. Mas Adit ya, betul ya? Halo, ya saya Oke. Adit, Mas. Sebagai apa nih Mas Adit di SBR-nya? Saya sebagai kapten di SBR Runner. Oh, SBR Runners. Udah berapa lama? Udah baru ini hampir 1 tahun. Oh, hampir satu Iya, tahun. hampir 1 tahun. Oke. Oke. Di samping saya juga ada Mbak Venisa. Apa kabar Mbak Venisa? Hai, kabar baik. Kabar baik ya, oke. Sehat. Sehat ya, harus tetap sehat karena runners dong. Anak lari biasanya ada salamnya. Salam Apa tuh gimana? olahraga. Oh, salam olahraga. Iya, iya, iya. Oke, Mas Adit, kita berbicara tentang SBR Runner. Apa tuh SBR Runner? Itu bagi sebagian kecil masyarakat juga tahu tentang SBR Runner. Tapi kalau misalkan untuk masyarakat yang istilahnya global gitu ya, yang banyak kan seperti itu, SBR Runner itu apa gitu? Silakan. Iya. SBR Runner itu singkatan dari Short Born New Runner atau berlari di Banjarmasin gitu, Mas. Pelari di Banjarmasin. Oke. Iya. SBR Runner berdiri sebelum 2015, tapi resmi didirikan dan diresmikan itu April tanggal 5. April tanggal 5. Iya. Termasuk juga foundernya mungkin Mbak Venisa atau gimana? Saya penyemarak sih lebih tepatnya. Oh, penyemarak. Tapi dari awal dulu ada founder-founder juga ikut bareng-bareng, dan kebetulan sampai sekarang kita seneng banget SBR ini jadi salah satu teman-teman yang di Banjarmasin yang suka lari itu ikut lari sama kita. Gitu. Jadi mungkin yang malu-malu nih biasanya nih, Mas. Malu-malu tapi punya hobi lari, pengen join kan, biasanya kalau lari bareng-bareng kan lebih seru ya. Lebih seru. Jadi seneng banget mereka bisa gabung sama kita di SBR. Ya, oke. Awalnya sih kalau misalkan boleh tahu nih, pembentukan komunitas SBR ini karena apa? Karena hobi kah? Atau karena ada apakah gitu, seperti itu? Silakan Mas Adi. Iya, terbentuknya ini berdasarkan karena hobi juga, Mas. Karena hobi, banyak ya? yang lari. Di awal kemarin itu kan kayak ada acara-acara lari di Banjarmasin. Nah, itu banyak yang ikut. Jadi lebih baik kita bikin komunitas gitu, merangkul semua yang suka lari, hobi lari. Jadi kita jadikan satu wadah gitu, dalam satu komunitas. Oke, untuk mempererat silaturahminya ya, untuk seperti menjalin itu. silaturahmi juga, Mas, seperti itu. Jadi kalau misalkan lari nggak sendirian nih gitu kan, nggak jomblo ya. Soalnya kalau kita lari sendiri sama lari bareng bersama-sama itu beda juga semangatnya. Semangatnya berbeda. Kalau kita lari sendiri itu lebih kayak lebih cepat capek gitu, lebih bosan, malas juga, Mas. Tapi kalau kita lari sama-sama itu semangatnya itu beda banget. Vibes-nya, euforianya lebih dapat biasanya. Oh iya, oke. Karena kan ada cheeringnya juga. Iya, betul. Jadi misalnya per berapa kilometer kerasa capek, kita sama-sama tuh di komunitas itu saling kasih semangat. Ayo semangat. Gitu. Jadi biasanya lebih kalau untuk lari ini pada satu kan biasanya kan rutinitas ya, misalkan seperti itu kan. Tidak pada atau hanya pada saat ada event lari, kemudian teman-teman latihan gitu seperti itu, atau emang ya tiap minggu lah yuk kita lari gitu, seperti itu? Oke. Kalau di SB Runner kita setiap seminggu 2 kali ada Seminggu jadwal 2 kali. gitu, iya. Seminggu Jadi 2. minggu pagi sama Selasa malam Rabu. Oh, itu sudah terjadwal. Udah terjadwal 2 kali seminggu, Mas. 2 kali seminggu. Iya. Itu bagi teman-teman yang mau ikut silakan Yang gitu mau ya, ikut seperti ya itu? silahkan dari umur berapa saja bisa, cewek cowok bisa. Siapapun. Siapapun tanpa ada Boleh syarat ikut, apapun. iya. Gitu. Walaupun baru pemula banget ya, Iya. gitu ya. Jadi Tapi kan biasanya BP Indonesia kalau misalkan aduh saya pemula banget nih gitu kan ya, biasanya suka malu nih gitu kan. Saya minder gitu. Nah, ini teman-teman kalau untuk ada anggota baru misalkan atau ada masyarakat baru yang ini kayaknya kan kelihatan ya, kalau misalkan oh ini anggota baru nih gitu kan, mau yang mau berkenalan dan sebagainya. Saya ke Mbak Penisa dulu nih, seperti apa nih untuk merangkul mereka sehingga mereka itu oh iya ternyata SBR Runner itu enak ya gitu. Itu gimana tuh? kalau di SBR memang kita kulturnya dari dulu siapapun yang mau ikut lari kita
feel free buat join sama kita. Even walaupun itu baru pertama kali, biasanya kita akan gandeng mereka, jadi nggak akan ninggalin gitu. Karena kan biasanya takutnya kalau baru pertama nih takutnya ditinggalin. Kalau kita di SB Runner itu kita akan lihat nih pada saat pemanasan, biasanya kita akan nanya siapa yang baru pertama kali ikut, nanti kita akan atur siapa yang jadi marshal di belakang supaya yang baru, yang benar-benar baru pertama kali lari itu dijagain. Berarti di brief dulu sebelumnya ya gitu ya. Kita kalau benar-benar dia pemula, kan kalau untuk pemula itu harus masih combine ya, lari jalan. Kita biasanya akan direct mereka supaya nggak terlalu capek juga. Jadi kalau memang capek jalan aja nggak apa-apa. Ya pasti itu kita bakal temenin sampai balik ke garis finish ya. Jadi kita nggak akan di SBR tuh nggak pernah ditinggalin gitu Mas. Iya, kecuali nyasar ya. Kita udah nggak tahu. Itu beda lagi kalau nyasar. Nggak akan dipres gitu ya, nggak akan dipecut. Ayo dong, masa gitu ya? Enggak ya. Kita benar pengen bikin suasananya juga hangat ya. Iya, betul. Dan bikin yang baru ikut lari tuh lebih nyaman juga. Jadi mungkin mereka selama ini pengen lari, nggak punya wadah atau mungkin bahkan nggak punya temen buat lari bareng, itu bisa disambut banget di SBR. Gitu. Itu biasanya kalau untuk lari yang rutin yang tadi yang terjadwal ya seperti itu, biasanya berapa kilometer sih yang teman-teman lakukan itu seperti itu? Ya, kita setiap latihan itu per latihan 5 km. 5 km. Jadi kita ada checkpointnya juga, bisa 2 km atau 2,5 km. Jadi kita istirahat sebentar untuk ini mengumpulkan yang agak di belakang juga. Sama kita istirahat sebentar kan buat cari napas dulu. Betul. Soalnya setiap latihan itu kita pasti ada orang baru juga, Mas. Betul. Setiap agenda kita pasti ada kedatangan orang baru. Berarti tim Marshal sudah disiapin dong? Tim sapu bersihnya sudah disiapin ya gitu selalu ada. Berapa orang biasanya? Yang paling belakang. Karena yang bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Benar sekali. Jadi even itu cewek Mas ya ataupun cowok, dia memang benar-benar baru, jadi nggak usah takut ditinggalin, pasti akan ditunggu. Dan kita juga akan kasih sharing-sharing ilmu juga supaya dia merasa larinya enak dan dia jadi ketagihan gitu. Jadi di jadwal lari SBR berikutnya dia ikut lagi, ngerasa senang lagi, biar lebih segar lagi juga karena olahraga. Iya. Ada yang pernah nggak pengalaman kalau tuh misalkan ini orang kok lama banget gitu, kayak kura-kura nih jalannya gitu kan? Ada nggak pengalaman seperti itu? Kita tahan dulu saudara. Kita tahan dulu ya Dit ya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di program Sapa Kalsel. Kita akan melanjutkan lagi di perbincangan di pagi hari ini dengan komunitas SBR Runners. Gitu seperti itu. Mas Andi tadi kalau tuh misalkan nih ada peserta atau misalkan ada anggota baru yang ya namanya juga anggota baru ya gitu kan, masih mungkin ada shock apa gitu seperti itu. Akhirnya dia larinya ya pelan-pelan gitu ya, sehingga harus memacu kesabaran marsalnya atau teman-teman yang sudah senior seperti itu. Ini gimana nih seperti itu? Biasanya kita kalau ada orang yang seperti itu Mas, untuk teman-teman kita arahkan duluan. Jadi ada satu orang lah yang jaga di belakang yang untuk menemanin yang agak lambat tadi. Tapi setidaknya ya kita tidak akan meninggalkan orang yang selambat apapun Mas di belakang. Jadi kita selalu menjaga mereka. Seperti itu. Selalu menjaga mereka selalu ya menjaga, seperti itu. Soalnya itu tanggung jawab kita juga Mas. Kalau kenapa-kenapa kan kita yang ininya. Iya, SBR Runners-nya ya, SBR Runners bukan individunya ya seperti itu. Bukan individunya, cuma lebih ke nama komunitasnya aja. Iya. Itu pada saat ya kembali lagi ya kita karena menarik. Kalau tuh misalkan nih ada lari, kemudian ada marsalnya juga disiapin, itu biasanya ada obat-obatan atau misalkan ada minuman dan sebagainya untuk disiapin, atau blank aja deh gitu kan, kita rock and roll aja deh, kita jalan gitu ya seperti itu. Itu gimana tuh? Kalau medis sih ada sih, tapi itu biasanya sih kita pribadi aja. Karena memang untuk jaraknya sendiri walaupun long run 5 km, tapi biasanya sih masih under control Mas, seperti itu. Kemudian kalau untuk refreshment itu biasanya juga sih pribadi aja sih ya kalau kita. Kecuali kita ada event-event lari khusus, misal kayak 17-an Merdekaran gitu. Biasanya kita ada
bareng-bareng siapin refreshmentnya, ada siapin isotonik, buah buat habis larinya. Gitu. Tapi kalau di jadwal biasa sih kita memang lebih ke pribadi aja. Tetapi lebih diingatkan mungkin ke teman-temannya ya, ketika misalkan lari ya juga harus hati-hati juga menjaga ini. Soalnya kan ini Hidrasi, kan betul. kan treknya kan berbarengan dengan lalu lintas kan, seperti itu kan gitu kan. Jadi nah ini kalau tuh misalkan nih untuk menjaga ritme teman-teman juga larinya seperti itu kan, ada attitude larinya nggak sih? Atau mentang-mentang nih gue lagi lari dong, lu harus ini gitu, misalkan seperti itu. Atau misalkan saya lagi lari, nggak boleh dong gitu, misalkan ya, jadi akhirnya dia acak-acakan lah misalkan seperti itu. Ada nggak Kalau attitude-nya gitu, attitude untuk lari gitu? Ya pasti ya, kalau semua olahraga pasti ada attitude-nya Mas ya. Dan kalau untuk di SBR memang kita dari kita start lari, dan alhamdulillah ini anggotanya semuanya walaupun senior, walaupun dia pengen sprint, tapi dia nggak asal-asalan gitu. Walaupun dia sprint, tapi nanti dia balik tetap nungguin yang tertinggal. Jadi kayak tetap di bareng-bareng. Kebetulan kita alhamdulillah seperti itu semua. Ya walaupun dia sprint harus lihat dulu kondisi ya, gitu ya di lapangan. Kalau misalkan arus lalu lintas padat kan nggak mungkin juga dia sprint kan. Karena dia sprint di Car Free Day terserah sih. Tapi biasanya walaupun dia pengen sprint, kan biasanya dia tertinggal dari barisan ya. Dari yang lain kan ketinggalan. Tapi dia biasanya tetap balik lagi ke barisan dan bareng-bareng lagi gitu. Okay. Dan kalaupun kadang kita juga kontraflow ya. Kalau memang lalu lintas itu full, kita biasanya ambilnya rutenya kontraflow gitu. Jadi itu emang lebih aman atau lebih gimana? Lebih untuk kita biar lebih hati-hati juga. Pengguna jalan yang lain juga bisa lebih hati-hati karena ada pelari. Biasanya kita juga kalau memang jalan itu lebih sempit, kita akan atur barisan tuh jadi satu barisan aja. Gitu. Tapi kalau memungkinkan kita baru dua baris kayak gitu. Oke. Karena untuk kontrapol itu jauh lebih waspada ya. Iya. Karena kan kelihatan dibanding kita dari jauh. Terutama kalau malam, biasanya kita juga arahkan teman-teman ya, dia pakai baju yang terang. Biar kelihatan lebih kelihatan. Biar kelihatan ya seperti pakai itu. baju yang gelap-gelap gitu. Biasanya kalau malam rata-rata emang baju terang-terang sih. Iya. Tapi biasanya kan kalau misalkan para pelari itu biasanya itu dia selalu menggunakan pakaian hitam, bener nggak sih? Biasanya lebih hitam itu kayak lebih keren kayak gitu. Oh, lebih keren, lebih Biasanya. gitu ya. Tapi kita jersey kita warna kuning. Warna kuning. Biar lebih segar gitu. Ya lebih segar ya. Itu ada perbedaannya sih lari pagi sama lari malam? Kalau perbedaan sih Perbedaan waktu sih Mas. Iya, beda waktu. Soalnya Kalau waktu iya ya seperti itu. Tapi kalau untuk dari cuaca atau untuk meningkatkan energi di tubuh atau apa gitu sih, kerasa banget nggak itu perbedaan antara lari siang dan lari malam? kalau lari pagi sih itu lebih enak, Mas, udaranya lebih seger aja. Oke. Iya, cuman kebanyakan kalau pagi minggu itu orangnya lebih malas bangun gitu, lebih mager gitu ya. Tapi kalau malam itu mereka lebih banyak ikut lari gitu. Span-nya juga lebih lowong Mas, kan ada yang pulang kerja. Ada yang pulang kerja ya. Seperti itu. Walaupun memang mungkin secara olahraga memang lebih baik dan lebih bagus enaknya di pagi hari. Lebih bagus di pagi hari. Lebih segar kan gitu. Lebih alternatif di malam hari, dan kita juga nggak lama sih biasanya kalau malam sih Mas gitu. Ya karena kan gelap, terus juga agak agak susah juga Agak mungkin susah, ya. Soalnya kan Banjarmasin lebih gelap gitu, jalannya nggak terang-terang banget gitu. Jadi agak susah kalau malam. Iya. Sampai sekarang berapa anggotanya? Kalau anggota Mas kita tidak bisa memastikan berapa, cuman yang tertulis itu ada 300-an, kurang lebih 300-an orang. Yang tertulis itu 300-an. Yang Tapi ada kan di grup kita ada 300-an. Cuman yang aktif itu ya tidak sebanyak itu Mas. Iya, betul. Jadi berganti. Iya, soalnya kan mereka member kita tuh lebih banyak kayak pekerja dari luar gitu, mahasiswa. Jadi kan mereka pas lagi di Banjarmasin ikut, terus kalau sudah habis ini kuliah pulang lagi mereka. Jadi kayak gitu Mas. Ya karena hobi ya gitu kan. Kalau ada yang masuk, ada yang keluar. Iya, gitu, betul. Karena hobi kalau misalkan ini saya mau lari gitu kan, tinggal kontak, ini jadwalnya ini kan kayak gitu kan, seperti itu. Tapi kalau lagi malas, lagi mager, ya udah diem aja kan, karena nggak ada kewajiban juga ya seperti itu. Seperti itu Mas. Pernah ini nggak untuk teman-teman misalkan nih ada event, kemudian teman-teman dari komunitas mengumpulkan teman-temannya juga anggotanya, yuk kita persiapkan misalkan seperti itu untuk
apa untuk mengikuti event? Ada nggak seperti itu? Kalau mengikuti event itu ya kayak minggu kemarin ada acara gitu Mas, ada acara event. Jadi kita kayak Ngumpul bareng. Jadi gitu. kayak biasanya sih kita organize dulu Mas, teman-teman yang ikut, yang daftar itu Ada berapa orang ada yang berapa. Biasanya sih kita ada latihan bareng buat ke event tersebut gitu. Apalagi kalau memang ada teman-teman yang mereka pengen juara, pengen podium atau paling nggak punya catatan waktu yang lebih baik. Tapi kita biasanya memang kalau ada event selected event ya, biasanya kita memang ajak latihan seperti itu bareng-bareng. Khususnya buat eventnya itu sendiri yang diadakan di Kalimantan Selatan. Kalau di luar Kalimantan Selatan kita lebih balikin ke pribadinya masing-masing sih untuk tetap latihan. Nah iya. Gitu. Karena kan emang berkaitan dengan budget ya seperti itu, dan kesempatan juga kan gitu, ada waktunya atau tidak gitu seperti itu. Saudara akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel. Kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama komunitas SBR Runners. Oke, Mas, ini bagi pemula yang mau ikut lari gitu, atau misalkan tiba-tiba dia pingin moodnya ini bagus gitu, saya mau lari gitu. Ada tips nggak sih untuk mereka yang lari itu, yang lari sehat itu kayak gimana, yang lari baik itu kayak gimana gitu? Silakan Mas. Oke, untuk pemula ataupun yang udah senior juga, maksudnya kalau kita memulai lari itu lebih baik kita melakukan pemanasan yang baik dan benar dulu. Dan kita harus mengetahui kondisi tubuh kita juga dalam keadaan fit atau tidak seperti itu. Iya, seperti itu Mas. Dari Bapak Nisa? Kalau untuk pemula sih pastinya supaya nggak kaget, memang harus kombinasi antara lari dan jalan. Jadi let's say 1000 meter, dia dalam jarak 1000 meter, 100 meter dia jalan, 100 meter dia jalan, 100 meter lagi dia lari. Jadi kayak jalan, lari. Yeah. Jadi itu sendiri pun tujuannya nanti untuk menaikkan endurance-nya atau kekuatannya dia, dan nanti itu untuk supaya dia bisa benar-benar konstan untuk berlari lagi. Kalau ya pemula itu memang benar-benar harus dikombinasi sama jalan Mas. Even kita yang habis sakit pun biasanya kadang kan habis sakit kondisi juga kan masih recovery ya, masih pemulihan. Kadang kita untuk mulai lari pun harus dikombinasi dengan lari jalan sampai nanti badannya fit lagi, endurance-nya naik lagi. Karena memang lari itu butuh endurance atau butuh powernya itu Mas. Oke. Ini untuk menginjakan telapak kakinya, adakah yang tumit atau yang tengah, yang jari itu? Ini biasanya suka loh, kok ada yang lari yang kayak yang jinjit kayak gitu? Emang benar nggak sih gitu lari itu yang benar? Bola kaki, mid, tengah sama tumit. Biasanya sih kalau bola kakinya lebih kayak ke sprinter ya. Kalau sprinter sih biasanya dia kayak dia. Kalau orang lihat tuh sering kayak jinjit ya. Kayak jinjit. Saya sih begitu. Kalau pelari hore mah yang penting dia tahu lari udah lari aja biasa. Ya, lari aja ya, yang penting nyaman ya seperti itu. Tapi biasanya nanti seiring berjalannya waktu, kalau pelari hore dia akan gimana pelari hore itu gimana? Karena di dalam istilah pelari itu ada dua ya, ada elit, ada rekreasi sebenarnya. Kalau pelari elit kan atlet, kalau pelari rekreasi ini ya kayak yang umum kayak gitu aja Mas gitu. Sebutannya sih memang pelari rekreasi, tapi kemudian berkembang di masyarakat itu sebutannya adalah pelari hore. Ya pelari biasa kayak gitu Mas. Pelari yang culture gitu Mas. Jadi dia lari 5 km, habis itu nongkrong. Ya, foto-foto, makan, sama aja kali ya. Gitu. Tapi karena dia kayak untuk happy kan, seperti itu. Ada olahraganya, ada happy-nya juga. Gitu. Tapi ini ada yang berkembang nih di masyarakat, kalau misalkan lari itu katanya nggak boleh nih makan dulu ataupun minum dulu. Katanya bener nggak sih kalau itu? Kalau waktunya berdekatan sih bener. Nggak boleh. Iya. Kita maksimal itu 10 menit, 1 jam. 1 jam atau 2 jam baru bisa makan dulu.
Kalau mau makan dulu 2 jam Oh sebelum. gitu. Jadi kalau mau makan dan minum dulu kurang lebih itu 2 jam, Mas. Makan. makan ya. Iya. Kalau minum emang wajib ya seperti itu. Minum sih biasanya juga nggak terlalu Iya, tapi banyak. Nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau mau makan berat itu 1 atau 2 jam sebelum Iya, kita kurang lari lebih 2 gitu jam seperti itu. sebelum lari. Tapi kalau misalkan dalam perut kosong biasanya pagi-pagi dalam perut kosong enak dibawa lari atau gimana? Itu sih tergantung kebiasaan Tergantung kita lagi, Mas. kebiasaan. Kalau Persiapannya, Mas. Biasanya- kalau saya sih biasanya kalau lari ndak makan dan minum dulu, baru selesai lari baru makan minum seperti itu. Tapi kerasa ke badan gitu ya seperti itu. Iya. Oh. Kalau kita makan dulu karena misalnya kan kita mau lari gitu, tapi kita udah terbiasa ndak makan, tapi kalau kita bawa makan baru kita bisa sakit pas Oh lari. sakit, hanya karena kebiasaan ya Kebiasaan. seperti itu. Pencernaan Mbak Penisa juga sama. juga. Kalau saya sih biasanya 1 jam sebelumnya pasti ada asupan. Ada asupannya. Kopi biasanya, kayaknya semua pelari sama. Kopi, Oh, kopi. Kopi hitam lebih, dan kurma. Kurma kan dia manis, mas. Fungsinya untuk tenaga sih. Oke, biasanya. oke. Ini kalau pas saat lari untuk pelari perempuan itu banyak juga. Banyak mas, Banyak. sekarang sudah banyak. Dari dulu sampai sekarang ya silih berganti. Silih ada. berganti ya. Iya. Di SB Runner sendiri juga ada ya, Mas, namanya Lady SB Runner. Oh, Lady SB Iya. Jadi Runner. dalam SB Runner itu ada Lady SB Runner-nya juga. Oh, Itu oke. di situ juga ada Cewek-ceweknya. kaptennya juga. Khusus cewek-ceweknya. Cuman masih satu SB Runner sih, cuman dalamnya Khusus aja yang jadi dua. cewek-ceweknya. Ini kalau misalkan teman-teman pada saat lari, ini emang digabung atau emang dipisah? Kalau lari Digabung ya? Gabung aja. Digabung. Iya. Karena Cuman namanya aja Mas, ada Lady SBR sama SB Runner seperti itu. iya. Lady ya. Iya, Khusus Lady. cewek-ceweknya. Oh, khusus cewek-ceweknya. Kadang kan cewek-cewek juga punya event sendiri. Betul, gitu. betul, Kayak betul. khusus hari wanita atau Dunia kemarin, kemarin. Iya, EWD bulan, kemarin. ya atau bulan Oktober hari bulan kanker. Biasanya kita ada eventnya juga seperti itu. Atau mungkin cewek-cewek aja pengen lari bareng biasanya, tapi seringnya pagi ada juga siang seperti itu. Oke. Nih, bagi teman-teman, misalkan bagi teman-teman yang ada di luaran gitu ya, yang mau ikut gabung dengan SBR Runner, itu gimana caranya? Kemudian juga apakah harus ada syarat dia harus lari dulu, dia punya prestasi atau gaya gimana? Silakan nih teman-teman, mumpung kita punya kesempatan. Oke, untuk yang mau gabung sama SB Runner, tinggal datang aja di agenda kita, Mas. Di situ juga ada info-infonya semua lengkap di Instagram kita, SB Runner gitu. Jadi setiap jadwal pasti ada tayang di Instagram kita sendiri. Jadi, kalau untuk jadwal kita pagi Minggu jam 6 sama Selasa sore habis maghrib gitu, Mas. Oke. Iya. Berarti kalau misalkan pas ada jadwal kemudian tiba-tiba ikut gabung itu is oke gitu ya, nggak masalah gitu ya. Nggak masalah, gabung datang aja, Mas. Nggak, khusus apa gitu ya? khusus siapa sih gitu kan? Kita Nggak ya? merangkul semuanya, Mas. Oke. Jadi siapa aja mau gabung silahkan datang, nggak ada syarat apapun. Nggak ada syarat Nggak apapun ada syarat kecuali apapun. kalau misalkan dianya mau jadi members gitu ya. Iya. Nah, kalau jadi members itu kita ada syaratnya juga. Ada, iya, iya. Harus 4 kali gabung dulu kita baru bisa masuk grup kita. Harus Empat. sudah vaksin juga mas. Harus itu pasti. Oh, Syarat iya. kita sih sekarang mas, Oh, iya. vaksin dulu Iya, iya, iya. kita Iya. utamakan. Tapi kalau untuk masuk grup kita 4 kali gabung dulu baru bisa masuk. 4 kali gabung itu Pertemuan. berturut, ya, 4 kali iya, pertemuan. berturut-turut atau ada jedanya? Terserah mau berturut-turut mau berjeda nggak apa-apa, Mas. Yang penting Oke. 4 kali aja gitu. Oke. 4 kali join lah sama kita. 4 kali datang. Oke, 4 kali join baru. Baru bisa kali masuk Saturday grup. morning run nggak apa-apa. Oh, boleh. oke, Iya. oke. Biar lebih mengenal, biar lebih akrab juga. Itu baru diakui jadi member kita. Baru diakui jadi member. Cuman itu aja syaratnya sih, Mas. Oh, gitu. Kalau untuk gabung ya datang aja nggak jadi masalah. Oke. Seperti itu. Iya, iya. Terima kasih Mas Adit, Mbak Venisa atas kasih. ngobrol-ngobrolnya tentang lari dan komunitas teman-teman. Mudah-mudahan juga ini menjadi penyemangat bagi teman-teman juga betul gitu kan. Untuk promo juga bagi teman-teman atau masyarakat yang lain yang mau ikutan lari dan sebagainya ya jangan malu-malu, yuk ikutan sehat deh. Seperti itu ya. Terima kasih Mas Adit, Mbak Venisa. Kita kembali saudara setelah pada program selanjutnya, pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.